Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu panas dan perpindahan dengan subtema 2 yaitu judul dari subtema 2 itu adalah perpindahan kalor di sekitar kita dan pembelajaran 2. Nah, untuk pelajaran hari ini kita belajar IPA dan Bahasa Indonesia ya. Sebelumnya, Bunda akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, Bunda harap teman-teman semua dapat menjelaskan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya sudah kita pelajari ya ini. Terus yang kedua, Bunda harap teman-teman semua dapat mengidentifikasi informasi penting suatu teks bacaan, kemudian dari informasi penting itu kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, Bunda akan memberitahu materi apa yang harus kita pelajari hari ini ya, teman-teman. Materi yang akan kita pelajari yaitu satu, Bunda eh, ingin kita semua belajar tentang apa sih pengertian dan contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya, tapi nggak apa-apa kita perdalam lagi. Terus yang kedua, kita akan belajar membuat kesimpulan suatu teks bacaan. Nah, itu untuk materi pelajaran hari ini ya teman-teman. Kita lanjut. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa energi panas dapat berpindah melalui tiga cara. Panas sama dengan kalor ya teman-teman. Nah, di sini ada tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih Bun konduksi, apa konveksi, dan apa radiasi? Bagaimana contohnya? Nah, di sini Bunda akan membacakan konduksi adalah perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Biasanya konduksi itu sering terjadi pada zat padat loh. Nah, untuk contoh perpindahan konduksi di sini ada beberapa contoh yang akan Bunda kasih beritahu ya. Yang pertama, membakar ujung besi menggunakan lilin. Kedua, ujung besi yang tidak panas akan menjadi panas. Ketiga, menyetrika baju. Keempat, es batu yang meleleh saat dipegang dikarenakan suhu tubuh yang hangat pindah ke es. Selanjutnya, piring menjadi panas ketika ditaruh makanan panas. Nah, biasanya ini kalau misalnya teman-teman lagi makan sop atau makan bakso, kan kuah bakso itu kan panas. Nah, lama-kelamaan akan terasa panas juga di piring atau di mangkok kita. Selanjutnya, knalpot motor yang panas saat mesin dinyalakan. Nah, itu adalah contoh dari konduksi ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konveksi. Lalu, bagaimana untuk contohnya, Bun? Sebelumnya kita harus pahami apa itu konveksi, teman-teman. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari konveksi ya, teman-teman. Yang pertama, terjadinya angin darat dan angin laut pada siang hari. Bun, apa sih manfaat dari eh, angin darat dan angin laut ini? Nah, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Akibatnya, udara yang berada di atas laut akan naik dan udara yang dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sementara angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Akibatnya,
Udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Biasanya angin darat dan angin laut ini akan mempengaruhi kegiatan aktivitas para nelayan untuk mencari ikan ya teman-teman. Terus contoh konveksi yang kedua adanya gerakan balon udara yang naik dan turun. Terus yang ketiga AC yang dinyalakan di ruangan panas, selanjutnya memasakkan air, terus gerakan mantel bumi yang disebabkan oleh panas dari inti dalam. Nah, itu adalah contoh perpindahan konveksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang radiasi dan contohnya bagaimana sih, Bun? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, arti dari radiasi apa sih? Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, contohnya nih sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matahari terik di siang hari terasa panas walaupun matahari berjarak sangat jauh dari kita. Nah, biasanya ini kita kerasa banget kalau misalnya lagi di luar ruangan nih. Padahal matahari itu sangat jauh ya jaraknya dengan bumi, tapi kita bisa merasakan secara langsung betapa panasnya matahari itu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus, yang kedua, nah biasanya kalau kita lagi camping, kita sering melakukan ini nih teman-teman, menghangatkan tubuh dekat sumber api. Kalau kita lagi camping, pasti kita sering mengelilingi api unggun. Nah, lama-kelamaan badan kita kerasa hangat kan? Nah, itu contoh dari radiasi. Terus, memanaskan makanan dengan microwave. Panas dari bola lampu. Nah, teman-teman, bohlam atau lampu itu kalau dinyalakan lama-kelamaan itu akan kerasa panas. Selanjutnya ada radiasi solar ultraviolet. Nah, teman-teman, itu semua adalah contoh dari perpindahan radiasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat suatu ringkasan, teman-teman. Nah, sebelum kita membuat suatu ringkasan, kita harus membaca dulu teks bacaannya. Nah, di sini Bunda ambil contoh di halaman 78 ya, teman-teman. Jadi di sini sudah Bunda kasih tanda berwarna pink atau garis bawah. Nah, itu adalah informasi penting dari tiap paragrafnya. Di sini kebetulan ada 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Nah, di paragraf pertama itu, informasi pentingnya adalah salju berawal dari kumpalan uap air di bumi yang mendingin, lalu menggumpal menjadi awan. Nah, di paragraf kedua ada informasi pentingnya yaitu salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Nah, yang ketiga, di Indonesia ada wilayah yang memiliki salju. Contohnya apa? Ada di puncak Pegunungan Jayawijaya di Papua. Nah, apabila kita sudah menemukan informasi penting tiap paragraf, maka kita harus menyusun informasi penting itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, sekarang kita rangkum sama-sama teman-teman dari informasi penting yang sudah kita bacakan dari 3 paragraf tadi. Kita susun menjadi satu kesimpulan di sini. Bunda bacakan ya. Salju berawal dari kumpulan uap air di bumi yang mendingin, lalu menggumpal menjadi awan. Nah, ini ada di paragraf 1 bacaannya ini ya, yang tadi sudah Bunda garis bawahi. Terus, biasanya salju turun di tempat-tempat yang beriklim sedang atau subtropis. Nah, ini ada di paragraf 2, teman-teman, yang tadi sudah Bunda kasih sudah Bunda kasih tanda ya di sini garis bawah. Nah, selanjutnya kita ke paragraf ketiganya. Di Indonesia terdapat wilayah yang memiliki salju
Salah satunya puncak Pegunungan Jayawijaya di Papua. Nah, itu pun sudah Bunda garis bawahi di sini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk perhatiannya hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bunda akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi ya. Dah.